Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa membaca Al-Quran tapi hatimu tetap sunyi? Seolah huruf-huruf suci itu hanya melewati bibir tapi tak pernah menyentuh jantungmu? Ada satu surat yang disebut jantung Al-Quran. Bukan karena panjangnya, bukan karena kisahnya, tapi karena di dalamnya mengalir kehidupan yang bisa menghidupkan hati yang telah lama mati. Surat itu adalah Yasin. Di balik dua huruf yang tampak sederhana, tersembunyi rahasia besar tentang ruh, kesadaran, dan cahaya ilahi yang menyalakan seluruh alam. Dan malam ini, mari kita selami bersama rahasia surat Yasin, jantung Al-Quran yang menghidupkan hati. Bab 1. Bisikan awal dari jantung Al-Quran. Surat Yasin. Bukan sekadar rangkaian huruf, bukan pula hanya bacaan yang kita lantunkan di antara malam dan pagi. Ia adalah denyut halus dari kalam ilahi, napas rahasia yang mengalir di antara huruf-huruf suci. Ketika Allah menyebutnya sebagai qalbul Quran, itu bukan hanya metafora untuk keindahan, tapi pernyataan tentang pusat kehidupan rohani yang tersembunyi di balik lafalnya. Seperti jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh, Yasin memompa cahaya ke seluruh hati yang mau mendengarkan. Banyak yang membaca tanpa menyadari bahwa di balik setiap ayatnya ada getaran lembut yang ingin membangunkan sesuatu yang tertidur dalam diri manusia, ruh yang telah lama terdiam di balik keramaian dunia. Ketika seorang hamba membuka surat Yasin dengan hati yang jernih, seakan tabir dunia ini mulai menipis. Ada keheningan yang tak bisa dijelaskan oleh logika, namun terasa begitu nyata. Bacaan itu bukan hanya bunyi di bibir, melainkan aliran energi yang menembus lapisan jiwa. Ia menyentuh ruang-ruang terdalam yang sering tak kita jamah, tempat di mana cinta kepada Allah bersembunyi di antara debu keakuan. Di sana Yasin berbisik, "Bangunlah wahai hati yang mati, hidupkan kembali cintamu yang suci." Maka tak heran jika orang yang membaca dengan keikhlasan bukan hanya mendengar ayat, tetapi mendengar dirinya sendiri dipanggil untuk kembali. Surat Yasin adalah cermin bagi jiwa. Setiap kali ia dibaca, Allah seolah mengajak kita menatap ke dalam diri, menelusuri makna keberadaan ini. Mengapa kita hidup? Untuk apa segala perjalanan ini? Di tengah hiruk pikuk dunia yang penuh kesibukan, Yasin menuntun kita kembali kepada pusat, kepada keseimbangan, kepada jantung yang berdenyut dengan namanya. Di saat manusia mencari kedamaian di luar, Yasin berbisik pelan, "Semua yang kau cari sudah ada di dalam hatimu." Inilah mengapa Yasin bukan sekadar surah yang dibaca untuk arwah, tetapi untuk menghidupkan arwah yang masih terbungkus jasad, yakni diri kita sendiri. Dalam setiap huruf Yasin, ada misteri yang menggetarkan para ahli ma'rifat. Sebagian mengatakan, itu adalah panggilan lembut Allah kepada kekasihnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insan, wahai manusia sejati. Maka, ketika kita membaca Yasin, sesungguhnya kita sedang dipanggil pula untuk menjadi manusia sejati, manusia yang sadar akan sumber kehidupannya. Allah memanggil bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa di dalam diri kita mengalir cahaya yang berasal darinya. Jika Yasin disebut sebagai jantung Al-Quran, maka Rasulullah adalah jantung semesta, dan kita melalui bacaan ini dihubungkan dengan nadi kenabian itu. Dan di titik inilah rahasia besar mulai berdenyut. Bahwa surat Yasin tidak sekadar mengajarkan ayat-ayat tentang kehidupan dan kematian, melainkan tentang kebangkitan di dalam kehidupan itu sendiri. Siapapun yang mendekap Yasin dengan hati akan merasakan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kesadaran baru, kesadaran untuk hidup dengan ruh yang tersambung pada cahaya ilahi. Maka, bacalah Yasin bukan sekadar untuk mencari pahala, tapi untuk menemukan kehidupan sejati di balik suara yang mengalun. Sebab di setiap hurufnya Allah berbisik, "Aku masih di sini, di dalam hatimu yang berdenyut dengan namaku." Bab 2. Napas yang menghidupkan hati. Ketika kita membaca surat Yasin dengan penuh kesadaran, sesungguhnya kita sedang menarik napas dari sumber kehidupan itu sendiri. Setiap hurufnya adalah hembusan ruh ilahi yang menembus lapisan hati, seperti udara yang menghidupkan paru-paru jiwa. Banyak orang membaca Al-Quran hanya dengan lidah, namun Yasin mengajak kita
membaca dengan hati yang bergetar. Dalam diamnya huruf-huruf itu, tersimpan kehidupan yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh ruh yang terjaga. Ia mengalir perlahan, menembus kekosongan, dan mengisi ruang batin yang hampa dengan kesejukan yang tak bisa dijelaskan kata. Bacaan Yasin yang keluar dari hati bukan sekadar ibadah, melainkan pertemuan antara hamba dan Tuhannya dalam sunyi yang penuh cinta. Setiap kali seseorang membaca Yasin, ada panggilan halus dari langit yang mengetuk pintu kesadaran manusia. Bagi hati yang masih tertidur, ia terdengar samar. Namun bagi jiwa yang terbangun, panggilan itu seperti cahaya yang menembus kegelapan. Di saat lidah melafalkan, ruh mendengarkan. Ada sesuatu yang tidak kasat mata bergerak di dalam diri. Dosa yang menumpuk perlahan mulai luluh. Rasa sesak yang lama tersembunyi di dada mulai mencair. Dan hati yang keras mulai melunak. Begitu lembut cara Allah membangunkan manusia, bukan dengan teriakan, tapi dengan bisikan yang lembut. Dengan ayat-ayat yang menyentuh sisi terdalam dari keberadaan kita. Yasin bukan sekadar bacaan, ia adalah kehidupan yang memancar. Seperti pohon yang menyerap cahaya matahari untuk tumbuh, hati manusia menyerap cahaya Yasin untuk hidup. Ia menumbuhkan cinta, menumbuhkan kesadaran, dan menumbuhkan harapan. Di dunia yang semakin penuh kebisingan, Yasin adalah suara tenang yang menuntun kembali kepada keseimbangan. Ia mengajarkan bahwa ketenangan tidak ditemukan di luar, melainkan di dalam hati yang mengenal Tuhannya. Bacaan yang terus diulang dengan keikhlasan akan membentuk getaran spiritual yang menenangkan. Dan getaran itulah yang perlahan menyembuhkan luka-luka batin yang tidak bisa dijangkau oleh logika atau kata-kata. Para arifin mengatakan bahwa hati manusia seperti cermin. Ketika cermin itu kotor oleh debu dunia, cahaya ilahi tak bisa memantul di dalamnya. Surat Yasin adalah sapuan lembut yang membersihkan cermin itu perlahan, tanpa memaksa, tanpa menyakiti. Ia tidak menegur dengan keras, tapi menuntun dengan kasih. Setiap ayat adalah sapuan kasih Allah yang menghapus kelelahan dan keraguan dari hati yang berserah. Inilah sebabnya, semakin sering seseorang membaca Yasin dengan kesadaran, semakin ia merasa ringan, semakin jernih pandangannya terhadap dunia. Ia tidak lagi melihat hidup dengan mata nafsu, melainkan dengan mata ruh, mata yang melihat segala sesuatu dengan cahaya cinta. Maka ketika engkau merasa hidupmu berat, jiwamu sesak, dan langkahmu kehilangan arah, bacalah Yasin bukan hanya dengan suara, tapi dengan seluruh kesadaranmu. Biarkan huruf-huruf itu masuk melalui telingamu, menyentuh hatimu, lalu berputar menjadi napas kehidupan yang baru. Setiap kalimatnya adalah embusan rahmat, setiap ayatnya adalah darah yang mengalir menuju jantung rohani. Yasin tidak mengajarkan bagaimana cara hidup di dunia, tetapi bagaimana cara hidup dengan hati yang hidup. Dan hati yang hidup itu adalah hati yang mengenal sumber napasnya, Allah, Zat yang maha menghidupkan. Bab 3. Cahaya di balik huruf Yasin. Huruf-huruf pembuka dalam Al-Quran selalu menyimpan rahasia, dan di antara yang paling misterius adalah dua huruf yang membuka surah ini, Yasin. Para ulama dan ahli makrifat telah berabad-abad menyingkap maknanya, namun semakin dalam mereka menyelami, semakin terasa bahwa di balik huruf itu bukan sekadar bunyi, melainkan samudra cahaya yang tak bertepi. Sebagian mengatakan Yasin adalah panggilan kasih Allah kepada kekasihnya, Muhammad SAW, wahai manusia sejati. Namun bagi mereka yang menempuh jalan batin, huruf ini lebih dari sekadar panggilan. Ia adalah gema pertama dari rahasia penciptaan. Ia adalah getaran awal dari kun fayakun. Ketika segala sesuatu mulai ada karena perintah jadilah. Dalam bisikan Yasin, ada percikan dari suara ilahi yang pertama kali menggugah ruh manusia agar sadar akan asalnya. Huruf Ya melambangkan panggilan, undangan dari langit kepada bumi, dari sang pencipta kepada makhluknya. Sementara Sin dalam rahasia huruf disebut sebagai lambang rahasia, sir, sesuatu yang tersembunyi di antara Allah dan hamba yang dicintainya. Maka ketika dua huruf ini bergabung, jadilah Yasin, panggilan menuju rahasia, sebuah seruan lembut agar manusia menoleh kembali ke dalam dirinya,
menemukan cahaya yang telah ditanamkan Allah sejak awal penciptaan. Ia seperti kunci yang membuka pintu menuju kesadaran terdalam, mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki bagian dari nur ilahi yang tidak pernah padam, hanya tertutup oleh kabut dunia. Ketika seorang pencari membaca Yasin dengan hati yang hidup, sesungguhnya ia sedang mengetuk pintu makrifat itu. Ia memanggil dirinya sendiri yang sejati, yang telah lama tertidur di balik bayangan dunia. Dan pada saat yang sama, Allah menjawab panggilan itu dengan cahaya yang menembus gelap kesadaran. Ada getaran yang tak terucap, seolah-olah setiap sel tubuh ikut menyebut namanya. Huruf-huruf itu bergetar dalam dada, memantul di hati, lalu menjelma menjadi rasa haru yang suci. Disitulah, Yasin bukan lagi bacaan, tapi pertemuan antara jiwa dan Tuhannya. Di antara ahli hikmah, ada yang berkata, huruf-huruf dalam Al-Quran adalah rumah bagi cahaya. Mereka bukan hanya simbol, tapi wadah bagi kekuatan spiritual yang mengalir dari sisi Allah. Itulah sebabnya, ketika seorang hamba membacanya dengan iman dan cinta, huruf-huruf itu hidup. Mereka berdenyut, mereka bergetar, dan mereka berbisik kepada ruh pembacanya. Namun ketika dibaca tanpa hati, huruf-huruf itu tetap diam, tak bersuara, tak menembus apa-apa. Karena sesungguhnya yang membuat huruf hidup adalah hati yang hidup. Dan hati yang hidup adalah hati yang mengenal Tuhannya. Maka rahasia Yasin hanya dapat terbuka bagi mereka yang tidak sekadar membaca, tapi mendengarkan, bukan dengan telinga, tapi dengan jiwa. Maka ketika engkau melafalkan Yasin, berhentilah sejenak di antara dua huruf itu. Rasakan getarannya. Rasakan panggilan halus yang seakan datang dari tempat yang tak dapat dijelaskan, tapi sangat dekat, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Itulah panggilan Allah kepada hatimu. Ia memanggilmu untuk pulang. Pulang dari kebisingan dunia, pulang dari kepalsuan diri, pulang kepada cahaya asal yang telah lama menantimu. Dalam setiap Yasin yang keluar dari bibirmu, ada doa tanpa kata. Ya Allah, hidupkanlah hatiku dengan cahayamu. Dan sesungguhnya, siapa yang benar-benar memaknai dua huruf ini, maka hatinya akan mulai berdenyut kembali, seperti jantung yang menemukan ritme suci pertamanya. Bab 4. Rahasia kehidupan dan kematian dalam surat Yasin. Di antara seluruh surah yang berbicara tentang kehidupan dan kematian, surat Yasin memiliki cara yang paling lembut, namun juga paling mengguncang jiwa. Ia tidak menakuti manusia dengan ancaman, tapi mengingatkannya dengan cinta. Dalam setiap ayatnya, Allah seolah berbicara kepada hati, bukan hanya kepada akal. Ketika Yasin menceritakan kisah kaum yang menolak kebenaran, lalu ditimpa kehancuran, sesungguhnya ia sedang mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dunia ini hanyalah bayangan dari kehidupan yang sebenarnya. Dan setiap kali kita membaca Yasin, kita diajak untuk menembus tirai antara yang tampak dan yang tersembunyi, antara hidup yang fana dan hidup yang abadi. Yasin menyingkap rahasia besar tentang hidup yang sesungguhnya. Allah menegaskan bahwa manusia bukanlah sekadar jasad yang berjalan, melainkan ruh yang ditiupkan dari sisinya. Maka ketika jasad berhenti bernapas, ruh tidak mati. Ia berpindah, menembus ruang yang tak kasat mata, kembali kepada sumber cahaya. Disinilah Yasin berbicara bukan hanya tentang kebangkitan di hari akhir, tetapi kebangkitan hati di dunia. Karena sesungguhnya, banyak manusia yang secara lahir hidup, namun hatinya telah mati. Mereka berjalan, tertawa, bekerja, tetapi di dalamnya tak ada getar cinta kepada Allah. Dan Yasin datang untuk menghidupkan kembali hati yang telah kehilangan nyawanya itu, agar manusia sadar bahwa hidup sejati adalah hidup bersama Allah. Di setiap napas, di setiap detak, di setiap kesadaran. Ketika Allah berfirman dalam Yasin, dan kami tiupkan ke dalamnya sebagian dari roh kami, disitulah rahasia kehidupan diungkapkan. Hidup sejati bukan berasal dari daging dan darah, tapi dari ruh yang bersumber darinya. Maka kematian tidak perlu ditakuti, karena ia hanyalah kembalinya ruh kepada asalnya. Orang yang mengenal Allah tidak akan gentar menghadapi kematian, sebab baginya, mati bukan kehilangan, melainkan kepulangan. Sebaliknya, yang benar-benar menakutkan bukanlah mati jasad, tetapi mati hati,
Karena hati yang mati tidak lagi bisa mengenal Tuhannya, tidak lagi bisa mencintai, tidak lagi bisa menangis saat mendengar namanya disebut. Surat Yasin mengajarkan bahwa kematian sejati adalah ketika cahaya ruh padam karena tertutup oleh keakuan. Dan kehidupan sejati adalah ketika tabir itu tersingkap, ketika manusia menyadari bahwa ia tidak pernah terpisah dari sang hidup. Disinilah makna terdalam dari kebangkitan dalam Yasin. Kebangkitan bukan hanya di hari kiamat, tetapi di dalam kesadaran sekarang. Setiap kali seseorang membaca Yasin dengan hati yang jujur, sesungguhnya ia sedang membangunkan dirinya dari kematian batin. Ia mendengar kembali panggilan yang pernah ia lupakan. Panggilan untuk hidup dalam kesadaran ilahi. Maka jika engkau ingin mengerti makna kehidupan dan kematian, jangan cari di luar dirimu. Bacalah Yasin dengan hatimu dan biarkan setiap ayatnya menuntunmu menembus kabut yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Engkau akan merasakan bahwa keduanya tidaklah jauh. Dunia dan akhirat hanyalah dua sisi dari satu kenyataan. Yang satu fana, yang satu kekal. Dan di antara keduanya ada hati manusia, jantung rohani yang menjadi tempat pertemuan keduanya. Bila hati itu hidup, maka dunia menjadi ladang akhirat. Tetapi bila hati itu mati, maka dunia menjadi kuburan sebelum kematian datang. Maka hidupkanlah hatimu dengan Yasin, karena di sanalah rahasia kehidupan sejati berdenyut dengan napas yang bersumber dari cahaya ilahi. Bab 5. Surat Yasin sebagai jalan pulang, menemukan Allah di tengah kehidupan dunia. Setiap manusia sesungguhnya sedang dalam perjalanan pulang, hanya saja kebanyakan tidak sadar kemana arah pulangnya. Dunia sering memalingkan pandangan hati, menipu dengan gemerlap yang sementara. Tapi di tengah hiruk-pikuk kehidupan ini, surat Yasin hadir seperti kompas ruhani, menunjuk arah yang tak tampak di peta dunia. Ia bukan sekadar bacaan untuk malam Jumat, bukan hanya wirid bagi orang tua yang renta, tetapi peta yang menuntun hati agar menemukan jalan pulang menuju Allah. Dalam setiap ayatnya ada petunjuk bagi jiwa yang lelah. Bagaimana caranya tetap hidup di dunia tanpa tenggelam dalamnya? Bagaimana caranya berjalan di bumi tanpa kehilangan arah menuju langit? Yasin mengajarkan bahwa dunia tidak harus ditinggalkan, tapi dijalani dengan kesadaran bahwa segalanya hanyalah perjalanan, bukan tujuan. Ketika seorang hamba membaca Yasin dengan hati yang tenang, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Apa yang dulu tampak penting, kini terasa kecil. Apa yang dulu menakutkan, kini menjadi tenang. Dan apa yang dulu tampak biasa, kini terasa suci. Karena Yasin mengembalikan pandangan mata kepada pandangan hati. Ia menyingkap kabut yang selama ini menutupi cahaya kesadaran. Ia menuntun manusia untuk tidak melihat Allah di langit yang jauh, tetapi di setiap denyut kehidupan yang ada di sekelilingnya. Allah hadir di antara napas yang kita hirup, di antara detak jantung, di antara pertemuan dan perpisahan, di antara rezeki yang datang dan air mata yang jatuh. Ketika hati mulai hidup, dunia pun berubah menjadi ayat-ayat yang berbicara tentangnya. Surat Yasin menanamkan satu kesadaran penting, bahwa setiap langkah manusia adalah zikir, jika dilakukan dengan kesadaran kepada Allah. Maka tidak ada waktu yang sia-sia, tidak ada tempat yang kosong dari kehadirannya. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kesendirian, dalam ujian, semuanya bisa menjadi jalan menuju Allah jika dilihat dengan mata ruh. Disinilah makna jalan pulang itu bermula, bukan perjalanan menjauh dari dunia, tapi perjalanan menembusnya. Seperti laut yang menutupi mutiara, dunia menutupi hakikat ilahi yang tersembunyi di balik segala bentuk. Yasin datang sebagai ombak yang lembut, menggoyahkan permukaan hati agar manusia mau menyelam dan menemukan mutiara itu kembali. Namun perjalanan pulang ini tidak mudah. Hati seringkali tertarik oleh dunia yang berputar cepat. Nafsu menggoda, ego menipu, dan kesibukan membuat manusia lupa pada arah. Tapi Yasin mengajarkan keteguhan yang lembut. Tetaplah membaca, tetaplah mengingat meski dunia menarikmu. Karena setiap kali engkau membaca Yasin, sesungguhnya engkau sedang melangkah setapak lebih dekat menuju rumah asalmu. Di setiap hurufnya, Allah menanamkan kekuatan untuk bertahan. Di setiap ayatnya, ada panggilan halus agar engkau tidak berhenti berjalan. Dunia boleh melelahkan,
tetapi bagi hati yang mengenal Allah, bahkan kelelahan pun menjadi ibadah. Maka jadikanlah surat Yasin sebagai teman dalam perjalanan pulangmu. Bacalah bukan hanya di saat duka, tetapi juga di saat bahagia. Bacalah bukan hanya ketika kematian hadir, tapi ketika kehidupan terasa terlalu bising. Sebab setiap kali engkau membaca Yasin, engkau sedang berbicara dengan Allah melalui bahasa cinta yang hanya dimengerti oleh hati. Dan setiap kali engkau mendengarkannya, engkau sedang mendengar panggilan dari rumah asalmu. Wahai hambaku, pulanglah. Aku menantimu dengan kasih yang tak pernah padam. Dalam perjalanan panjang ini, Yasin adalah cahaya di jalan, penuntun di malam, dan suara lembut yang mengingatkan bahwa rumah sejati kita bukan di dunia, tapi di hadapannya. Bab 6, cermin ruhani ketika surat Yasin memantulkan wajah diri. Surat Yasin adalah cermin yang tidak memantulkan rupa jasmani, melainkan bayangan ruhani. Ketika seorang hamba membaca dengan kesadaran, ia tidak sekadar mendengar lantunan ayat, tetapi melihat dirinya sendiri dalam cahaya wahyu. Di antara huruf-huruf Yasin, tersembunyi potret hati manusia. Ada bagian yang terang, ada yang buram, ada pula yang retak oleh dosa dan kelalaian. Namun justru disitulah rahmat Allah bekerja. Ia tidak menegur dengan marah, melainkan mengundang lembut, agar manusia berani menatap bayangan dirinya tanpa takut, tanpa menipu. Sebab siapa yang berani menatap dirinya di hadapan cermin Yasin akan menemukan bahwa di balik semua kegelapan ada cahaya yang menunggu untuk disingkap. Yasin tidak datang untuk menghakimi, tetapi untuk memperlihatkan, inilah engkau, wahai hambaku, dan inilah aku yang tak pernah jauh darimu. Ketika ayat-ayat Yasin berbicara tentang orang-orang yang menolak kebenaran, sesungguhnya itu bukan sekadar kisah masa lalu, melainkan peringatan bagi kita semua. Dalam diri setiap manusia ada kaum yang beriman dan kaum yang menolak. Kadang hati ingin tunduk, tetapi nafsu melawan. Kadang ruh ingin mendekat, tetapi dunia menariknya kembali. Maka Yasin menjadi cermin yang menyingkap pertarungan itu. Pertarungan antara cahaya dan bayangan di dalam diri. Ia mengajarkan bahwa keimanan sejati bukan tentang kata, melainkan tentang keberanian untuk jujur di hadapan Allah. Saat kita membaca ayat-ayat yang menegur, jangan merasa sedang dihakimi, tetapi rasakan sedang disapa. Allah tidak menolakmu karena dosamu. Ia memanggilmu karena rindu pada dirimu yang sejati. Di dalam setiap cermin Yasin, kita akan melihat jejak cinta Allah yang begitu sabar. Ia memperlihatkan kekurangan kita bukan untuk membuat kita malu, tapi untuk mengingatkan bahwa kita masih dicintai meski penuh celah. Sebab cintanya tidak memerlukan kesempurnaan, hanya kejujuran. Setiap kali kita membaca Yasin dan hati kita terguncang, setiap kali air mata menetes tanpa sebab, itulah tanda bahwa cermin itu mulai jernih kembali. Hati yang dahulu buram kini mulai memantulkan cahaya ilahi. Dan di saat itulah manusia mulai mengenal dirinya, lalu mengenal Tuhannya. Karena mengenal Allah tidak bisa tanpa mengenal diri. Sebagaimana dikatakan para arifin, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Yasin menuntun kita untuk berdialog dengan batin. Ia menanyakan tanpa suara, apakah engkau masih hidup, wahai hati? Jika engkau menjawab dengan tangis, maka tangisan itu adalah doa. Jika engkau diam, maka diam itu adalah zikir. Karena di hadapan Allah tidak semua kata perlu diucapkan. Cukup kesadaran yang jujur untuk mengaku bahwa kita sering tersesat, sering lupa, tapi tetap ingin pulang. Maka setiap kali kita membaca Yasin dengan hati yang bergetar, seolah cermin itu berbisik, engkau belum terlambat, engkau masih bisa kembali, aku menunggumu. Dan ketika akhirnya hati menjadi jernih, engkau akan melihat di cermin itu bukan lagi dirimu yang penuh kekurangan, tapi cahaya yang memancar dari dalam. Saat itulah engkau sadar bahwa selama ini engkau tidak sedang mencari Allah di luar dirimu. Engkau hanya sedang menyingkap tirai yang menutupi wajahnya di dalam dirimu sendiri. Yasin telah menjadi jembatan yang mempertemukan dua pandangan. Pandangan manusia yang terbatas dan pandangan ilahi yang abadi. Dan di tengah pertemuan itu, engkau akan menemukan wajahmu yang sejati. Wajah yang tidak lahir dari dunia, tetapi dari cahaya yang tak pernah padam. Bab 7, bisikan cinta ilahi dalam Yasin.
Di antara seluruh surah yang diturunkan Allah, Yasin adalah salah satu yang paling lembut dalam cara ia berbicara kepada hati manusia. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman yang mengeras, tetapi di dalamnya mengalir nada kasih yang menyentuh seperti embun di pagi hari. Bacalah dengan hati yang tenang, dan engkau akan mendengar bisikan lembut dari balik ayat-ayatnya, bisikan cinta dari Tuhan yang tak pernah berhenti menunggu hambanya kembali. Yasin bukan sekadar wahyu yang turun untuk dibaca, melainkan pelukan rahmat yang turun untuk menenangkan jiwa. Dalam setiap ayatnya, Allah seolah berkata, "Aku tahu engkau lelah, aku tahu engkau sering jatuh, tapi jangan pergi terlalu jauh, karena aku selalu dekat." Maka barang siapa mendengarkan Yasin dengan hati yang terbuka, ia akan merasakan bahwa cinta Allah itu tidak pernah meninggalkannya, bahkan di saat ia paling merasa jauh. Cinta ilahi dalam Yasin bukan cinta yang menuntut, tapi cinta yang menuntun. Allah tidak meminta agar hambanya sempurna. Ia hanya ingin mereka jujur dalam rindu dan setia dalam mencari. Di antara kisah yang disebutkan dalam Yasin, kisah utusan yang diutus ke sebuah negeri, kisah kaum yang mendustakan, dan kisah seseorang yang datang berlari membela kebenaran, tersembunyi pelajaran cinta yang dalam. Lihatlah, bahkan kepada kaum yang menolak dan menutup hati, Allah masih menurunkan ayatnya, masih memberi peringatan, masih memberi waktu. Itulah tanda cinta yang paling tinggi, memberi kesempatan kepada yang melupakan, mengasihi yang membenci, dan menuntun yang menolak cahaya. Dalam cinta semacam itu, tidak ada dendam, hanya kesabaran yang lahir dari kasih yang tak terbatas. Bagi hati yang mulai hidup, Yasin adalah surat cinta dari langit. Setiap ayatnya terasa seperti panggilan yang mengenali isi jiwamu. Saat engkau merasa kosong, Yasin mengisi. Saat engkau merasa kehilangan arah, ia menuntun. Dan saat engkau merasa hancur, ia mengangkatmu dengan kelembutan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Inilah cinta Allah, tidak berteriak, tapi menembus. Ia tidak selalu menenangkan, kadang mengguncang, tapi setiap guncangan itu adalah bentuk kasih yang ingin membangunkanmu dari tidur panjang dunia. Karena Allah mencintai bukan dengan kelembutan semata, tetapi juga dengan ujian yang menuntun. Dan ketika hati telah matang, engkau akan memahami. Bahkan kesedihan pun adalah bentuk cinta yang disamarkan. Surat Yasin membawa manusia kepada pemahaman bahwa cinta sejati bukanlah sekadar perasaan yang hangat, tapi kesadaran yang dalam. Cinta ilahi adalah daya yang menghidupkan seluruh semesta, menggerakkan bintang dan debu, mengalir di setiap detak jantung dan hembusan napas. Maka ketika engkau membaca Yasin, engkau sedang menyelam ke dalam lautan cinta yang sama yang membuat alam ini berputar. Engkau bukan lagi hanya pembaca, tetapi bagian dari lagu cinta itu sendiri. Setiap kali engkau menyebut Yasin, seakan langit dan bumi ikut berzikir bersamamu, menegaskan bahwa semua yang ada di alam ini hidup karena cinta dan akan kembali kepada cinta yang sama, kepada Allah Sang Maha Pengasih. Dan ketika cinta itu benar-benar menyentuhmu, engkau akan memahami bahwa tidak ada jarak antara engkau dan Tuhanmu. Semua yang kau cari di luar ternyata selalu ada di dalam. Surat Yasin menjadi jembatan antara kerinduan dan kepulangan, antara tangis dan ketenangan. Dalam setiap lantunannya engkau akan mendengar suara yang begitu lembut, seolah berkata, "Aku mencintaimu sebelum engkau mengenalku. Aku menunggumu bahkan ketika engkau melupakanku. Maka datanglah wahai hati, sebab aku tak pernah pergi." Itulah bisikan cinta ilahi yang tersembunyi dalam Yasin, bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati yang sudah mulai mencintainya kembali. Bab 8. Cahaya kebangkitan ruh. Ketika Yasin menyentuh alam gaib dalam diri. Ada sesuatu yang terjadi ketika surat Yasin benar-benar menyentuh hati. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi terasa dengan seluruh keberadaan. Di dalam keheningan bacaan itu, seolah ada cahaya yang menembus dari balik tabir dunia, menyentuh lapisan terdalam dari diri manusia. Lapisan yang selama ini tidur di bawah beban kehidupan dan lupa pada asalnya. Cahaya itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Bukan dari suara yang terdengar oleh telinga, melainkan dari gema yang hidup di dada. Saat itu Yasin tidak lagi hanya dibaca tetapi dihidupi.
Setiap ayat menjadi hembusan ruh, setiap kalimat menjadi getaran yang membangunkan kesadaran. Maka ketika seseorang membaca Yasin dengan jiwa yang bersih, ia sedang membangkitkan kembali kehidupan rohani yang lama tertidur di dalam dirinya. Ia sedang menyentuh alam gaib, bukan dunia makhluk halus, tetapi alam batin tempat ruh berkomunikasi dengan Tuhannya. Kebangkitan ruh yang dibawa Yasin tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia seperti fajar yang perlahan menyapu gelap malam. Mula-mula hanya terasa sebagai keheningan yang berbeda, lalu muncul rasa teduh yang lembut, dan perlahan hati mulai menangis tanpa sebab. Itulah tanda bahwa cahaya sudah menyentuh bagian terdalam dari jiwa. Dalam momen seperti itu, engkau tidak sedang membaca, tetapi sedang dibacakan. Ayat-ayat itu seolah keluar dari dalam dirimu sendiri, seperti ruhmu sedang mengingat sesuatu yang sudah lama terlupa. Setiap hurufnya mengetuk pintu kesadaran, mengingatkan, engkau bukan hanya tubuh dan pikiran, engkau adalah ruh yang berasal dari cahayaku. Dan begitu engkau menyadari itu, dunia seolah berhenti berputar, tidak ada lagi yang terlalu penting selain kembali kepadanya. Surat Yasin berbicara tentang kebangkitan setelah kematian. Tapi bagi para pencari makrifat, kebangkitan itu bukan hanya peristiwa akhirat, melainkan keadaan batin. Ia adalah saat ketika kesadaran manusia bangun dari tidur panjang duniawi. Sebab banyak manusia hidup tanpa sadar bahwa mereka sedang tidur di dalam kesibukan, terjebak dalam rutinitas, dan tertidur dalam kelalaian. Maka Yasin datang sebagai seruan yang membangunkan. Bangunlah wahai hati, hidupkan ruhmu sebelum jasadmu dimatikan. Inilah makna kebangkitan yang sejati, bukan menunggu ditiupnya sangkakala di hari akhir, tetapi menyadari sangkakala sudah ditiup dalam dirimu setiap kali engkau mendengar ayatnya dengan kesadaran yang jernih. Di alam gaib dalam diri manusia, terdapat jembatan antara dunia dan akhirat, antara waktu dan keabadian. Ketika Yasin dibaca dengan penuh penghayatan, jembatan itu terbuka, dan ruh mulai berjalan menyeberangi sungai kesadaran menuju sisi yang terang. Engkau mungkin masih duduk di dunia, tetapi hatimu sudah berada di taman cahaya. Inilah keadaan para arifin. Tubuh mereka di bumi, namun ruh mereka berjalan di langit. Mereka hidup di antara dua alam, namun keduanya tidak lagi terpisah. Yasin adalah suara yang menuntun langkah di jembatan itu, menjaga agar manusia tidak jatuh kembali ke dalam kelalaian. Maka, jika engkau ingin melihat keajaiban, jangan cari di luar. Keajaiban itu ada di dalam dirimu sendiri, di saat ruhmu mulai hidup kembali. Bacalah Yasin, bukan sekadar dengan bibir, tetapi dengan seluruh kesadaranmu. Rasakan huruf-hurufnya menembus dada, rasakan ayat-ayatnya menyalakan cahaya yang perlahan memenuhi ruang hatimu. Ketika cahaya itu tumbuh, engkau akan mulai melihat segala sesuatu dengan pandangan yang baru. Dunia tidak lagi menakutkan, kematian tidak lagi gelap, karena engkau telah melihat cahaya di dalam dirimu yang tidak bisa padam oleh apapun. Itulah kebangkitan ruh yang sejati, ketika surat Yasin tidak hanya hidup di lidahmu, tetapi berdenyut di dalam jantung ruhanimu. Bab 9, Jantung Alam Semesta. Ketika Yasin menjadi denyut kehidupan segala makhluk. Segala sesuatu di alam semesta ini hidup dengan satu napas yang sama, napas ilahi yang mengalir tanpa henti dari sumber segala wujud. Dan di antara getaran-getaran ilahi itu, surat Yasin menjadi jantung yang berdenyut paling lembut, namun paling dalam. Ia bukan hanya bacaan untuk manusia, melainkan gema kehidupan yang menghidupkan seluruh makhluk. Langit, bumi, air, dan angin. Semuanya bergetar dalam irama yang sama dengan ayat-ayat Yasin. Ketika engkau membacanya, engkau seakan menyesuaikan denyut jantungmu dengan denyut semesta. Engkau menyatu dengan harmoni yang tak terlihat, tapi terasa dalam dada yang tenang. Inilah rahasia mengapa Yasin disebut jantung Al-Quran. Karena ia memompa kehidupan, seperti jantung yang menyalurkan darah ke seluruh tubuh makhluk. Tanpanya, kehidupan menjadi kering, doa menjadi hampa, dan hati menjadi beku. Para ahli makrifat mengatakan bahwa setiap huruf Al-Quran memiliki ruh. Jika seluruh Al-Quran adalah tubuh ruhani yang agung, maka Yasin adalah pusat energinya, tempat seluruh cahaya dan rahmat berkumpul sebelum mengalir ke ayat-ayat lainnya.
Ketika engkau membaca Yasin, sesungguhnya engkau sedang membuka sumber kehidupan itu. Dari dalam hatimu, getaran ayat-ayat itu menyebar, seperti gelombang air yang meluas dari satu titik ketenangan. Engkau tidak hanya menenangkan dirimu, tetapi juga menenangkan semesta di sekitarmu. Alam mendengar bacaan Yasin dengan caranya sendiri. Pepohonan merunduk lembut, angin berputar dengan harmoni, dan burung-burung berhenti sejenak di udara, seakan ikut menyimak bahasa langit yang turun lewat lidah manusia. Jika engkau perhatikan dengan hati, engkau akan merasakan bahwa Yasin tidak pernah berbicara tentang dunia semata. Ia berbicara tentang keseimbangan antara yang tampak dan yang tidak tampak. Tentang kehidupan yang tidak hanya terjadi di luar diri, tapi juga di dalam kesadaran. Dalam setiap kisahnya, tentang kaum terdahulu, tentang kebangkitan, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya ia sedang menggambarkan peredaran darah spiritual di dalam diri manusia. Hati adalah bumi, ruh adalah langit, dan akal adalah awan yang menurunkan hujan makna. Maka, Yasin datang sebagai petir kesadaran yang menyatukan semuanya menjadi satu sistem kehidupan rohani yang utuh. Tanpanya, hati akan kering, seperti tanah yang menanti air setelah kemarau panjang. Denyut kehidupan yang mengalir dari surat Yasin bukanlah sekadar getaran spiritual, melainkan pancaran rahmat yang memelihara keseimbangan jagat raya. Ketika seseorang membaca Yasin dengan ikhlas, sesungguhnya ia ikut menjaga harmoni semesta. Ia menambah cahaya pada jaringan ruhani yang menghubungkan semua makhluk dengan Sang Pencipta. Inilah sebabnya, para wali dan ulama besar sering menjadikan Yasin sebagai bacaan utama dalam zikir malam mereka. Bukan karena tradisi semata, melainkan karena mereka tahu, di dalam Yasin terdapat kehidupan yang terus mengalir, bahkan setelah lidah berhenti melafalkannya. Yasin bukan hanya dibaca, ia dirasakan, dihayati, dan dihidupkan. Maka, ketika engkau membaca Yasin, bayangkanlah bahwa engkau sedang memegang jantung semesta di dalam genggaman hatimu. Rasakan setiap detaknya. Rasakan bagaimana ia berdenyut serempak dengan napasmu, dengan gemuruh ombak, dengan bisikan angin, dengan detak waktu yang tak berhenti. Itulah rahasia penyatuan antara manusia dan semesta. Ketika hati hidup bersama Yasin, seluruh alam ikut hidup bersamamu. Dan pada saat itu, engkau tidak lagi sekadar menjadi pembaca Al-Quran. Engkau menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Denyutmu menjadi denyutnya, napasmu menjadi napas semesta. Itulah makna terdalam dari Yasin. Jantung yang menghidupkan bukan hanya kitab, tapi seluruh keberadaan. Bab 10. Kembali ke sumber cahaya. Menemukan Allah dalam denyut Yasin. Pada akhirnya setiap huruf, setiap napas, setiap denyut dari surat Yasin membawa kita pulang. Pulang ke sumber cahaya yang selama ini kita cari dalam gelapnya dunia. Pulang ke keheningan yang menjadi rumah sejati bagi hati manusia. Setelah menelusuri lapisan makna yang dalam, setelah menyelami kisah dan rahasia yang terhampar di dalamnya, seseorang akan menyadari bahwa Yasin bukan sekadar bacaan, bukan sekadar surat di atas kertas. Ia adalah peta menuju asal cahaya, jalan pulang menuju Allah. Dan setiap kali ayatnya dilafalkan, ada langkah batin yang bergerak, menapaki jalan itu dengan lembut, satu demi satu, hingga akhirnya ruh kembali mengenal asalnya. Cahaya yang tak pernah padam. Ketika engkau membaca Yasin dengan kesadaran yang penuh, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan oleh kata. Dunia seolah meluruh perlahan, seperti kabut yang tersingkap oleh cahaya pagi. Yang tersisa hanyalah rasa hadir yang murni. Rasa bahwa engkau dilihat, didengar, dan disapa oleh zat yang tak terlihat, namun lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Saat itu, tidak ada lagi jarak antara engkau dan Tuhanmu. Ayat-ayat Yasin menjadi jembatan yang menghubungkan hati manusia dengan samudera keagungannya. Dalam setiap getaran kalimatnya, engkau merasakan panggilan lembut yang berkata, "Wahai hambaku, aku selalu di sini. Kembalilah kepadaku." Dan air mata yang jatuh pada saat itu bukan kesedihan, melainkan kebahagiaan yang lahir dari pertemuan dua cinta. Cinta makhluk yang rindu dan cinta pencipta yang menunggu. Surat Yasin menuntun kita melewati seluruh dimensi kehidupan, dari kelahiran hingga kematian, dari dunia hingga akhirat, dari gelap hingga terang. Tapi pada akhirnya,
Semua perjalanan itu bermuara pada satu kesadaran, bahwa tidak ada apapun selain Allah. Segala yang hidup, bergerak, berbicara, dan bergetar adalah pancaran darinya. Ialah yang menjadi kehidupan di dalam kehidupan. Maka ketika engkau membaca Yasin dengan ruh yang terjaga, engkau tidak lagi mencarinya di luar dirimu. Engkau menemukannya di dalam setiap detak hatimu, di dalam setiap hembusan napasmu. Engkau menyadari bahwa selama ini, Yasin tidak sedang memanggilmu dari luar, tapi dari dalam. Dari tempat di mana Allah bersemayam dalam kesadaran terdalam manusia. Dan di sanalah segala pencarian berakhir. Tidak lagi ada perdebatan, tidak lagi ada kebingungan, karena yang tersisa hanyalah rasa yakin yang begitu tenang. Seperti sungai yang akhirnya menemukan lautnya, ruh yang membaca Yasin dengan keikhlasan akan larut dalam samudera kehadiran ilahi. Tidak ada lagi aku yang membaca, tidak ada lagi dia yang didengar, sebab keduanya telah menyatu dalam keheningan yang suci. Inilah puncak makrifat Yasin, saat ayat-ayat yang dulu kita baca mulai membaca diri kita. Saat itu Yasin bukan lagi sekadar surat, melainkan cermin. Cermin yang memantulkan wajah Tuhan di dalam hati manusia yang telah bersih dari segala tirai dunia. Maka, biarkan Yasin menjadi napas hidupmu. Jangan hanya membacanya di waktu sempit atau saat kematian mendekat, tapi bacalah ketika hidup terasa penuh. Jadikan ia teman perjalanan ruhani yang membimbingmu dalam suka dan duka, dalam cahaya dan gelap. Sebab siapapun yang menjadikan Yasin sebagai jantung kehidupannya, niscaya tidak akan mati sebelum hatinya hidup sepenuhnya. Dan ketika akhirnya engkau menutup mata untuk terakhir kalinya di dunia, Yasinlah yang akan menyambutmu, menuntun ruhmu dengan lembut menuju cahaya yang abadi. Di sanalah engkau akan benar-benar mengerti. Yasin bukan sekadar surat, ia adalah napas Allah yang berdenyut di dalam seluruh ciptaan. Dan siapapun yang hidup bersamanya akan pulang dengan cahaya yang sama yang dulu meniupkan kehidupan ke dalam dirinya. Jika dunia terasa berat dan hatimu mulai kehilangan arah, kembalilah pada Yasin. Bacalah bukan dengan lidah, tapi dengan hatimu yang rindu. Karena di setiap hurufnya, Allah sedang berbicara lembut kepadamu. Aku masih di sini, menunggu hatimu kembali. Hidupkan hatimu. Sebelum waktumu berhenti berdetak. Inilah jantung kehidupan, Yasin.